Tapi kalau ngomongin harus pakai data juga. Ini jangan-jangan ada data. Ya, oke, itu data, tapi jangan-jangan data parsial. Lah jangan itu hanya kucing satu. Lah pertanyaannya yang kucing 10 bagaimana? Anda pengamat kucing kan nggak juga gitu. Kayaknya lebih pengamat anjing saya percaya, tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan begini, Tat, saya adalah mahasiswa pecinta kucing. Saya memiliki banyak kucing, hasil dari adopsi. Persoalannya adalah, saya menyukai kucing-kucing saya, ini tapi saya nggak mau nambah kucing lagi. Kemudian saya memilih untuk mensterilkan mereka. Apakah itu boleh? Apakah hukum mensterilkan kucing itu mubah dalam Islam? Terima kasih sebelumnya. Baik, Abdul yang mau menjawab. Nah, di dalam hal ini para ulama membedakan ya terkait dengan kebiri antara fil adami dan fi ghairil adami. Kebiri terhadap manusia dan non manusia. Nah, terkait dengan kebiri kepada non manusia dalam hal ini para ulama menyorot hewan karena non manusia itu yang bisa dikebiri ya hewan. Nah, terkait hal ini ada perbedaan pendapat. Pertama, mazhab Hanafi itu mengatakan boleh hukumnya la ba'sa bi khisa'il bahaim. Boleh hukumnya mengebiri hewan ternak begitu. Li'anna fihi manfaatan lil bahimati wan nas. Karena di situ kemungkinan terdapat kemanfaatan bagi hewan itu dan manusia. Kemudian Al-Malikiyah atau mazhab Maliki juga mengatakan boleh min ghairi karohatin lima fihi min solahil lahmi. Karena di dalam hewan yang dikebiri itu ternyata dagingnya lebih unggul katanya. Dan di dalam hadis Nabi sendiri itu Nabi pernah menggunakan hewan kebirian, menggunakan hewan kebirian sebagai korban. Itu ada riwayat hadisnya. Kemudian para ulama dari sini kemudian memberikan penjelasan bahwa terkait kebiri hewan itu ketika di situ selama ada maslahah ya, ada maslahah itu diboleh-bolehkan saja. Tapi jika fihi halak, nah itu fihi halakun itu tidak boleh. Maksudnya kebiri yang menyebabkan hewan itu mati, menyebabkan hewan itu menjadi sakit dan sebagainya itu tidak boleh. Baik, Masya Allah, Madhab Hanafi sudah, madhab Maliki sudah, mungkin ada madhab yang lain. Ini siap sumber Darul Ifta saja Sat ya, atau kembali juga sama MUI-nya Mesir Sat. Tak potongkan kalimatnya. Wa ta'qimul qitati, dia lebih terfokus ya, dan membuat kucing-kucing itu mandul. Jadi kalau sebagian ulama menggunakan istilah amaliyatut ta'qim, membuat pemandulan gitu ya. Itu kata beliau idza'un syadid, itu adalah bentuk penyiksaan yang sangat. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan ulama yang pro ya Tat ya. Walaupun ini muasir, kontemporer. Wa hadzal idza'u la yajuzu ihdatsuhu bil hayawan fil asal. Dan bentuk penyiksaan itu secara hukum asal nggak boleh. Secara hukum asal. Taib fil asal anwafir lahum al hayata at-tabi'iyata al-kamilata. Jadi pada dasarnya kita itu harus ngasih fasilitas lah untuk para binatang itu hidup secara umum, secara tabiat natural ya. Wali anna taqimaha la yakunu illa lidh-dharurati al-qaswi. Jadi boleh al-quswa. Ada titiknya enggak? Al-quswa yang benar. Al-quswa ya. Kan? Sifat ada jaridan. Ini ada titik. Oh siap. Illa lidh-dharurati al-quswa.
Jadi singkat cerita boleh dilakukan yang tinggi, yang Masya Allah. sangat darurat. Masya Allah. Artinya kan tadi Boleh sama tadi. dilakukan steril asal jika memang ada maslahat kan tentunya. masalah turut yang tinggi. Gitu. Kecuali kalau ada Iya. fihi halak tadi kan. Iya. Iya, Ya, iya. jauh beda tentunya tapi Hilang fakta dengan yang atau tadi. menyakitkan. Ada yang lain mungkin? Soalnya kesannya tadi kayak istilahnya berbeda dengan pendapat yang Iya. pertama itu. Iya, Kan iya, beliau iya. membawakan kayak kesannya berbeda gitu. Iya, tapi Padahal esensinya sama gitu iya, kan. sama. Itu saja. Mungkin satu lagi saya dari Syafi'iyah tadi kan kayaknya belum dikutuk Oke. Syafi'iyah. Ya, Dari Syafi'iyah. Syafi'iyah Soalnya dari mungkin. Tuhfatul Muhtaj Syoma. itu dikatakan sama pendapatnya dibolehkan tetapi bisyurutin salasa ayyakuna lima kuli. Jadi yang pertama syaratnya boleh di khisok itu harus daging yang bisa dimakan. Oh. Ini kalau di Syafi'iyah. Kemudian ayyakuna sohiron, berarti posisinya itu sudah kecil, masih kecil. Ketika sudah besar itu tidak boleh ketika syarat di sini. Wa ayyakuna fi zamanin mu'tadilin. Dan syarat ketiga adalah di dalam cuaca atau suhu yang standar. Jadi kalau cuacanya dia sedang panas banget atau sedang dingin banget, cuaca sedang ekstrim itu tidak boleh karena mungkin akan menyakiti si hewan tadi. Jadi dengan kita melihat adanya syarat ini, tandanya kita tidak boleh sesuka kita tiba-tiba nggak ada alasan apapun langsung kita mengebiri gitu kan. Nah ini yang perlu menjadikan catatan kita bersama karena tiba-tiba belum ada alasan apa-apa, sang hewan itu tidak diberikan kebebasan hidup sebagaimana aslinya gitu kan. Tiba-tiba langsung kebiri karena apa kemungkinan nanti akan menambah anak dan sebagainya gitu kan. Jadi biarkan dia hidup sebagaimana alamiahnya dia. Kemudian ketika memang kita lihat ada kebutuhan atau hajat, baru kita terapkan kebiri. Kalau dari latar belakang masalah, kalau saya tidak salah paham, si penanya ini niat atau motif dan motivasi untuk mensterilkan itu khawatir kalau bertambah banyak dia tidak bisa ngupaini atau ngurusin. Artinya pertimbangannya itu bukan karena untuk menyiksa atau misalnya istilahnya kayak semena-mena, tidak, tapi khawatir kalau nanti bertambah banyak dia tidak bisa ngurusi. Jika memang demikian maka mengambil pendapat yang memperbolehkan. Tapi juga yang menjadi pertimbangan juga tadi yang terakhir disampaikan Ustadz Bani itu tentu si penanya ini harus mengukur terlebih dahulu ya. Kalau semisal memang tidak ada pihak lain yang membantu sehingga bisa terpelihara dengan baik, memang nampaknya solusinya steril tadi. Tapi kalau ternyata ada pihak lain yang membantu atau ibarat kata nanti kalau kucingnya ini bertambah banyak dan ada pihak lain dinsos atau apa dinas hewan atau apa tetangga, itu memang kembali kepada mazhab yang mengatakan hukum asal bahwa hukum asalnya itu adalah menyiksa atau semena-mena terhadap hewan itu tidak boleh. Ustadz Muji, berdasarkan pengalaman fakta di lapangan ya, jadi kucing yang disteril itu ketika ngeliat betina lari dia. Kan kasihan dia. Dia ngeliat betina itu lari. Padahal kalau normalnya ngeliat betina ngejar dia. Relevansi. Iya, memang tujuannya Kasihan. begitu kan gitu loh. Tujuannya begitu. Kasihan mandar ceritanya jantan ngeliat perempuan kabur yang ada jantan ngeliat perempuan Ya. terekam Sat. Artinya Ya. Sebentar. Arti- Tapi kalau ngomongnya harus pakai data juga. Ini jangan-jangan Aneh hanya ngomong. data. Ya, oke, itu data, tapi jangan-jangan data parsial. Harus data. Lah jangan itu hanya kucing satu. Lah pertanyaannya yang kucing 10 bagaimana? Anda pengamat kucing kan nggak juga gitu. Kayaknya lebih pengamat anjing saya percaya, tapi kalau pengamat kucing kayaknya walal. Artinya gini Ustaz, kalau kasuistik itu jangan dijadikan hukum global umum gitu loh, kuli gitu. Ani di rumah punya 6 kucing. iya. Seperti itu semua. Artinya belum Enggak. Kita enggak ada belum sah jadi tajribah ilmiah. Nah. Jangan-jangan kucingnya lari karena mengejar kamu bahwa. belum istiqro gitu loh. Baik, Siapa tahu kucing pengecut memang kan seperti itu. baik. Tadi dari segi beberapa madhab sudah dinukil ya, bahwa memang kebiri dalam non manusia, artinya hewan itu para ulama memberikan klasifikasi seperti ini, seperti halnya madhab Hanafi boleh la ba'sa bi ihsa'il bahaim, nggak masalah, tentunya karena ada maslahatnya. Termasuk juga madhab Maliki ya, juga membolehkan kebiri. Nah, kemudian
memang klasifikasinya ada dua. Kalau maslahat memang boleh, tapi kalau memang fihi halakun, kalau menimbulkan kerusakan, menimbulkan penyiksaan dan lain sebagainya, maka hukumnya tidak boleh. Begitu juga dengan madhab Hambali. Dan tadi dari madhab Syafi'iyah, ya, itu ada 3 syarat. Ya, 3 syarat pengkeberian atau pensterilan terhadap binatang itu dibolehkan. Yang pertama memang pada binatang yang dagingnya bisa dimakan, kemudian dilakukan ketika masih kecil dan dilakukan pada suhu yang standar, suhu yang atau cuaca yang standar biar tidak menyiksa hewan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi bagi penanya dan manfaat bagi pemirsa El Kalam pada umumnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.